ditangani Ange Postecoglou, Tottenham Hotspur mengambil siasat taktik yang berbeda. Pelatih keturunan Yunani asal Australia ini memberikan transformasi filosofi permainan menyerang. Senjata ampuh serangannya bertumpu pada kekuatan para penyerang cepat mereka. Padahal manajemen sebelumnya melakukan perjudian dengan berani melepas Harry Kane. Hebatnya perjudian ini membuahkan hasil yang cukup signifikan. Gaya bermain menyerang Postecoglou semakin komplit dengan hadirnya gelandang kreatif seperti James Maddison. Tak heran Postecoglou bisa membawa Tottenham tampil impresif di awal Premier League. Bagaimanakah kronologi perubahan filosofi permainan Tottenham Hotspur di bawah asuhan Ange Postecoglou? Transformasi filosofi permainan yang menyenangkan. Tottenham Hotspur kembali menjadi klub dengan permainan atraktif di bawah arahan Ange Postecoglou. Sebelumnya, The Lily-Whites erat dengan permainan defensif yang membosankan. Postecoglou menjalankan sepak bola menyerangnya dengan taktik pressing tinggi. Lewat cara ini, Tottenham berusaha merebut bola kembali dari penguasaan lawan secepat mungkin. Untuk mendukung pressing tinggi, Postecoglou meningkatkan garis pertahanan Tottenham. Taktik ini ampuh untuk mempersempit area di pertahanan lawan. Senjata ampuh serangan Tottenham kemudian bertumpu dengan para penyerang cepatnya. Kombinasi Son Heung-min, Richarlison, serta Dejan Kulusevski begitu cepat dan berbahaya. Kecepatan serta kualitas teknik mereka sering pula digunakan dalam situasi serangan balik. Postecoglou berhasil merebut hati pendukung Tottenham dengan gaya permainan ini. Sebelumnya, mereka sering menghujat Antonio Conte yang bermain terlalu pragmatis. Pelatih asal Italia ini sering dikritik karena lebih mementingkan hasil laga. Conte sendiri mengingkari janjinya saat pertama kali melatih Tottenham. Dirinya sempat berjanji bakal memainkan sepak bola atraktif yang menghibur. Filosofi melatih saya sangat simpel. Bermain dengan gaya sepak bola yang bagus dan menarik untuk para fans. Memiliki tim yang stabil serta tampil konsisten. Saya pikir fans Tottenham berhak melihat hal tersebut dari tim saya. Sebut Conte kala itu. Conte sering meminta anak asuhnya untuk bertahan ketika sudah unggul tipis 1-0. Gabriel Agbonlahor pun di Talksport mengkritik gaya bermain Conte tersebut. Tottenham di era Conte bermain sangat pragmatis. Itu bagus karena bisa memastikan hasil pertandingan. Namun, jujur saja, permainan mereka sangat membosankan. Saya lebih suka menonton Arsenal atau Liverpool dengan permainan menariknya, tegas Agbonlahor. Selain bermain proaktif, Postecoglou juga membawa perubahan taktik lainnya. Salah satunya dengan bermain menggunakan dua bek sayap yang masuk ke tengah atau disebut inverted fullback. Postecoglou menginstruksikan Destiny Udogie dan Emerson Royal untuk masuk ke area tengah. Tujuannya untuk mempersempit celah di lini tengah Tottenham dan meminimalisir serangan balik. Pelatih asal Australia ini mampu menyulap kedua pemain tersebut menjadi bek sayap modern, sekaligus membuktikan kejelian dan kejeniusan taktik seorang Postecoglou. Permainan Tottenham Hotspur semakin menjanjikan sejak kedatangan James Maddison. Saat itu dia didatangkan dari Leicester City dengan mahar 46 juta euro. Sebelum merekrut Maddison, manajemen Spurs harus bersaing dengan Newcastle United. The Magpies juga mengapresiasi tinggi kreativitas gelandang asal Inggris tersebut. Namun, Ange Postecoglou berhasil meyakinkan Maddison untuk memilih Tottenham Hotspur. Pelatih asal Australia ini berjanji menjadikan Maddison sebagai pilar penting di era baru The Lily-Whites. Saya berbicara dengan Postecoglou sebelum datang ke Tottenham. Dia bertanya apakah saya akan datang atau tidak. Lalu pelatih berjanji memperlihatkan Tottenham yang berbeda di bawah asuhannya. Percakapan ini membuat saya yakin untuk memilih Tottenham, tegas Maddison. Postecoglou menduetkan Maddison dengan Oliver Skip sebagai gelandang serang nomor 8. Pola permainan ini membuat pemain berjuluk Madders ini punya banyak ruang untuk bergerak. Kebebasan yang diberikan Postecoglou dimanfaatkan dengan baik oleh Maddison. Dirinya aktif mencari celah untuk mengkreasikan peluang di area pertahanan lawan. Tak butuh waktu lama, Maddison langsung menjelma sebagai sosok penting Tottenham Hotspur. Dengan dibekali teknik dan visi main yang bagus, dia mengontrol lini tengah Spurs dengan baik. Hal tersebut dia buktikan dengan mencetak 2 gol dan 2 assist dalam 4 pertandingan. Berkat kehebatannya tersebut, dia mendapatkan pujian dari sang kapten Son Heung-min. Umpannya, pergerakannya, cara dia melihat permainan, menurut saya dia sangat pintar. Dia mengontrol permainan saat menguasai bola, juga saat tidak menguasai bola. Dia selalu melangkah maju. Dia bermain fantastis sepanjang musim dan dia akan terus melakukannya. Maddison berhasil menyabet penghargaan pemain terbaik Liga Inggris bulan Agustus. Penghargaan itu diberikan berkat peran vitalnya mengangkat performa The Lily-Whites. Dianggap blunder melepas Harry Kane. Tottenham Hotspur
dinilai melakukan blunder dengan melepas Harry Kane. The Lilywhites menjual Kane ke Bayern Munchen dengan mahar 100 juta euro. Padahal Kane adalah salah satu pilar penting dalam serangan Tottenham Hotspur selama ini. Pemain asal Inggris tersebut sudah banyak berkontribusi atas pencapaian The Lilywhites selama ini. Salah satunya adalah ketika dirinya berhasil mengantarkan Spurs menuju final Liga Champions 2019. Ini jadi yang pertama kalinya bagi mereka untuk lolos ke partai final si kuping besar. Jika Kane bertahan, dirinya bisa memecahkan rekor gol Alan Shearer sebagai top skor di Liga Inggris. Legenda Newcastle United ini mencetak 260 gol, sedangkan Kane baru mencetak 206 gol. The Lilywhites juga tidak mencari striker pengganti setelah menjual penyerang berusia 30 tahun ini. Padahal, Richarlison dinilai masih perlu waktu untuk menggantikan peran vital Kane. Selain itu, pemain asal Brazil ini punya tipe permainan yang berbeda dari Kane. Tottenham dikecam oleh sang legenda Michael Dawson karena berani melego pemain terbaiknya. Anda kehilangan 30 gol di liga dan juga seorang kreator. Dia bisa melakukan hampir semua hal di lapangan dan di beberapa area permainannya. Saya pikir dia menjadi lebih baik lagi. Namun, Ange Postecoglou mengaku tak bisa berbuat apa-apa ketika Kane pergi. Sebab kapten timnas Inggris itu sudah ingin pergi sejak mantan pelatih Celtic itu menjabat di sana. Saya berbicara dengan Kane pada hari pertama saya tiba. Dia terus terang dan jujur. Begitu pula saya. Saya mendapatkan indikasi bahwa dia telah mengambil keputusan bahwa jika klub menyetujui kesepakatan, dia akan pergi. Siasat jitu membawa hasil impresif. Ange Postecoglou datang membawa angin segar bagi ruang ganti Tottenham Hotspur. Bukan hanya cerdik mengatur taktik, Postecoglou juga bijak mengurus ruang ganti The Lilywhites. Pelatih kelahiran Aten ini bersikeras mengubah hal-hal buruk dari era sebelumnya. Postecoglou ingin menunjukkan kalau Tottenham akan menjadi berbeda di bawah komandonya. Salah satu kebijakan utamanya adalah merapikan struktur latihan The Lilywhites. Postecoglou menyusun jadwal latihan yang detail dengan perintah yang jelas untuk dipahami para pemain. Tujuannya agar para pemain dapat mempersiapkan diri lebih sempurna di sesi latihan. Sebelumnya di era Antonio Conte, program latihan sering dibuat secara mendadak. Hasilnya para pemain punya waktu lebih sedikit untuk melakukan persiapan. Selain itu, Postecoglou juga membuat kebijakan yang memberi rasa nyaman kepada para pemain dan staf. Postecoglou mengizinkan mereka untuk bermalam di rumah masing-masing sebelum hari pertandingan. Alasannya agar mereka punya lebih banyak waktu bersama keluarga. Hasilnya, para pemain dan staf bisa datang ke hari pertandingan dengan keadaan yang bugar dan bahagia. Dengan kebebasan di ruang ganti ini, Postecoglou berhasil merebut hati para pemainnya. Dirinya sendiri bilang kalau ruang ganti yang kondusif akan meningkatkan performa para pemainnya. Saya telah mengatakan pada mereka ruang ganti adalah milik mereka. Mereka akan pergi ke sana setiap harinya. Sementara saya tidak, makanya kondisi ruang ganti harus terus kondusif, agar para pemain merasa nyaman berada di sana, ujar Postecoglou pada Talksport. Tottenham Hotspur seketika merasakan dampak instan di balik kebijakan jitu Postecoglou. The Lilywhites melesat kencang dengan performa impresif di awal musim Liga Inggris. Mereka berhasil meraih 13 poin dari 5 pertandingan yang sudah dijalani. The Red Army bahkan mampu mencetak 13 gol, hanya kalah dari Manchester City yang sudah mencetak 14 gol. Hasil ini juga membuat Tottenham bercokol manis di posisi kedua klasemen sementara. Salah satu kemenangan vital The Lilywhites didapat saat menjamu Manchester United di pekan ketiga. Anak asuh Postecoglou mempecundangi Setan Merah dengan skor 2-0. The Lilywhites meraih kemenangan berkat sumbangan gol Pape Matar Sarr dan gol bunuh diri Lisandro Martinez. Pape Matar Sarr mencuri sorotan lewat performa impresifnya di saat berjumpa Setan Merah. Pemain asal Senegal ini mencatatkan rating 8,5 di laga tersebut. Selain Sarr, ada Wes Bissouma yang juga tampil apik di lini tengah The Lilywhites. Dirinya sukses menjalankan peran sebagai perusak organisasi permainan The Red Devils. Gary Neville memberikan pujian besar atas permainan Bissouma di laga tersebut. Bissouma adalah pemain terbaik di laga ini, menurut saya. Dia sangat berani, mampu melewati para pemain lawan, dan begitu luar biasa merusak permainan Manchester United. Jelas Neville usai laga. Laga ini sekaligus menjadi pembuktian kualitas Bissouma yang sempat diragukan. Sejak ditebus dari Brighton, pemain asal Pantai Gading ini jarang bermain di era Antonio Conte. Namun di era Postecoglou, Bissouma diprediksi bakal meledak untuk membuktikan kapasitasnya. Peran vitalnya di lini tengah Tottenham akan semakin dibutuhkan di musim ini. Setelah mencatat hasil luar biasa di awal musim, Postecoglou berambisi meneruskan tren positif ini. Dirinya ingin terus tertantang untuk membawa The Lilywhites tampil impresif. Saya menyukai tantangan, dimanapun saya melatih.
Saya berambisi membuat klub yang saya latih bermain dengan ciri khas tertentu, dengan gaya permainan yang memukau para pendukung. Dan tentu tujuan akhir saya adalah membawa klub ini kembali meraih kesuksesan. Bagi saya, sukses adalah ciri kemenangan, tegas Postecoglou. Dengan perubahan filosofi permainan Tottenham Hotspur, akankah Postecoglou bisa memberikan trofi pertamanya untuk The Lily Whites?